Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliana, NIM T 2019-7047. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi problem based learning. Problem based learning dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu metode mengajar yang berfokus pada penyelesaian sebuah masalah nyata, di mana peserta didik melakukan kerja kelompok, umpan balik, serta diskusi yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk melakukan investigasi, penyelidikan, serta membuat laporan akhir. Dengan begitu, peserta didik akan didorong untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kekreativitasan peserta didik dalam berpikir kritis. Kemudian ada definisi dari beberapa tokoh. Di antaranya yang pertama yaitu dari Woodsy yang menjelaskan bahwasannya problem based learning merupakan model pembelajaran yang memberikan sebuah masalah, di mana sebelum itu peserta didik harus tahu dulu arah penyelesaian masalah tersebut atau topik yang akan dipecahkan. Dengan masalah tersebut akan muncul sebuah pengetahuan baru di mana membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian pendapat yang kedua dari Dutch yang menjelaskan bahwasannya problem based learning merupakan model pembelajaran yang bercirikan adanya sebuah masalah sebagai konteks untuk peserta didik belajar berpikir kritis serta meningkatkan keterampilan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian definisi yang terakhir dari Kamdi menjelaskan bahwasannya pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan model pembelajaran di mana melibatkan peserta didik untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan melalui tahapan metode ilmiah, sehingga diharapkan peserta didik mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut serta mampu meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Saya Zulfina Giroh, NIM T 2019-7077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari model problem based learning. Problem based learning memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan model pembelajaran lainnya yang secara umum ada 6, yaitu yang pertama, kegiatan belajar mengajar dimulai dengan pemberian sebuah masalah, karena sebuah kegiatan tidak akan pernah berjalan tanpa adanya topik permasalahan. Kedua, masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. Ini bertujuan agar siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sekitarnya. Yang ketiga, mengorganisasikan pembahasan seputar disiplin ilmu. Yang keempat, siswa diberikan tanggung jawab yang maksimal dalam membentuk maupun menjalankan proses belajar secara langsung. Yang kelima, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil. Dan yang keenam, yaitu siswa dituntut untuk mendemonstrasikan produk atau kinerja yang telah mereka pelajari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model problem based learning dimulai oleh adanya masalah yang dapat dimunculkan oleh siswa ataupun guru, yang mana masalah tersebut akan memunculkan berbagai ide dari informasi yang didapat. Kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka telah ketahui dan apa yang perlu mereka ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan, sehingga mereka terdorong untuk berperan aktif dalam belajar. Yang selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Pada sebuah metode pembelajaran tentunya dibutuhkan sebuah langkah yang perlu diambil. Langkah atau fase metode pembelajaran problem based learning sebagai berikut. Fase pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Fase yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar.
Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi, dua fase tersebut merupakan langkah-langkah yang dimiliki dalam menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana siswa berperan aktif dalam sebuah penyelesaian masalah, dan guru atau pengajar hanya sebagai pendukung atau pembantu. Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa dapat saling bekerja sama dalam memecahkan permasalahan dengan membagi tugas, bertukar pikiran, dan masih banyak lagi. Siswa akan semakin dekat satu sama lain karena suatu kegiatan dalam menyelesaikan sebuah masalah bersama. Dengan NIM T 2019-7057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Problem-based learning adalah suatu strategi pembelajaran yang dimana siswa dituntut untuk menyelesaikan atau mencari suatu solusi dari sebuah masalah. Strategi ini memiliki beberapa kriteria, diantaranya pertama, pembelajarannya dipicu oleh adanya suatu masalah. Yang kedua, informasi yang ada tidak dijelaskan terlebih dahulu. Yang ketiga, adanya suatu penyelesaian dari informasi yang didapatkan oleh siswa. Yang keempat, nantinya akan ada sebuah diskusi tentang masalah tersebut yang mana akan didampingi oleh pembimbing atau pengajar atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Yang membedakan strategi ini dengan strategi lainnya terutama dengan strategi subject-based learning. Di antaranya, yang pertama, strategi ini tidak menjelaskan suatu masalah atau suatu materi, tetapi strategi ini memberikan suatu masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua, siswa dituntut atau memang harus menyelesaikan masalah yang diberikan atau masalah yang ditemukan untuk diselesaikan dengan informasi atau pengetahuan yang dimiliki atau didapatkannya. Yang ketiga, memanfaatkan informasi atau pengetahuannya untuk menyelesaikan suatu masalah yang didapat atau diberikan. Ada beberapa model kelas yang kemungkinan cocok untuk problem-based learning ini. Yang pertama, small group. Small group adalah model kelas yang membentuk kelompok-kelompok kecil, mungkin yang berisi 3 sampai 6 orang dalam suatu kelas. Kemudian self-direct learning, di mana siswa mengerjakan secara mandiri masalah yang diberikan kepadanya. Kemudian interdependent merupakan penggabungan informasi atau pengetahuan, di mana contohnya suatu kelompok diberikan suatu masalah, atau dalam sebuah kelas semua siswa diberikan satu masalah yang sama dan diharuskan mencari informasi yang berbeda-beda, atau dalam satu kelompok diberi tugas untuk mencari suatu informasi atau pengetahuan setiap anaknya. Kemudian setelah didapatkannya informasi atau pengetahuan yang nantinya akan didiskusikan atau digabungkan menjadi satu untuk memecahkan atau memunculkan suatu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat adalah self-access, di mana model kelas ini hampir sama dengan self-direct learning, yang tetapi yang membedakannya siswa mencari sendiri masalahnya dan menyelesaikan sendiri masalah tersebut. Kemudian yang kelima, floating facilitator class, di mana model kelas ini membutuhkan fasilitas untuk menggunakan model kelas tersebut. Seperti contohnya dalam sebuah praktikum, dibutuhkan alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan
mengenai problem based learning. Kelebihan yang dimiliki problem based learning yaitu 1. Siswa mudah memahami konsep yang diajarkan sebab siswa sendiri yang menemukan konsep tersebut. Jadi siswa itu mencari konsep pembelajaran yang lebih efektif baginya, maka di situ akan lebih mudah untuk memahaminya. Untuk yang kedua, menjadikan siswa aktif dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Untuk yang ketiga, pengetahuan tertanam pada siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. 4. Meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Untuk yang kelima, menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memahami dan memberi aspirasi dan menerima pendapat dari orang lain, menanamkan sifat sosial yang positif di antara siswa yang lain. Untuk yang keenam, menumbuhkan interaksi antar siswa dan dapat kembangkan kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual maupun secara kelompok. Demikian itu 6 kelebihan. Untuk kekurangan yang dimiliki oleh problem based learning yaitu 1. Di mana siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Untuk yang kedua, sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkannya masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar tentang apa yang mereka ingin pelajari tersebut. Dan itu penjelasan dari saya dan juga kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.